Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Kusuma Wardini, Magister Pendidikan Biologi 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai efek Bohr dan efek Helden pada sistem respirasi manusia. Saya akan jelaskan adalah mengenai efek Bohr. Efek Bohr ini merupakan pengaruh dari karbon dioksida terhadap kurva oksigen yang terlarut di dalam darah. Jadi efek Bohr ini ditimbulkan karena adanya pengaruh karbon dioksida. Nah, pertama kali dikemukakan oleh Christian Bohr pada tahun 1904 dalam presentasi karbon dioksidanya. Beliau menyatakan bahwa keafinitasan oksigen untuk pigmen respirasi disosiasi, yaitu hemoglobin, terjadi karena adanya efek Bohr. Artinya apa? Peningkatan level karbon dioksida dalam darah atau penurunan pH dapat menyebabkan hemoglobin bergabung dengan oksigen tapi dengan afinitas yang lemah, daya ikat yang lemah. Kapan terjadinya efek Bohr ini? Efek Bohr dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Yang pertama, ketika kadar CO2 naik atau peningkatan kadar CO2, peningkatan suhu, penurunan pH, dan peningkatan kadar 2,3 di fosfogliserat. Nah, dengan terjadinya kondisi seperti ini, maka efek Bohr dapat terjadi. Efek Bohr ini kemudian dapat mengakibatkan kurva disosiasi oksihemoglobin bergeser ke kanan. Artinya apa dengan bergeser ke kanan ini? Artinya ketika konsentrasi karbon dioksida di dalam darah banyak, maka akan mengakibatkan afinitas oksigen dengan hemoglobin menjadi menurun. Maka oksigen akan dengan mudah dilepaskan ke jaringan. Sebelum kita mempelajari mengenai kurva disosiasi oksihemoglobin, kita harus tahu itu apa oksihemoglobin. Oksihemoglobin berarti ikatan antara hemoglobin dengan oksigen yang ada di dalam darah. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi afinitas hemoglobin dengan oksigen tadi? Yang pertama, keasaman atau pH dari darahnya. Yang kedua adalah PO2 atau tekanan parsial dari oksigen. Yang ketiga, PCO2 atau tekanan parsial karbon dioksida. Yang keempat adalah temperatur atau suhu. Dan yang kelima adalah tadi kadar di fosfogliserat. Kelima faktor ini akan mempengaruhi kurva disosiasi oksihemoglobin dan penyebabnya. Nah, apa itu kurva disosiasi oksihemoglobin yang tadi berkaitan dengan terjadinya efek Bohr? Kurva disosiasi hemoglobin oksigen atau kurva disosiasi oksihemoglobin adalah ilustrasi hubungan antara kadar saturasi hemoglobin atau percent saturation of hemoglobin dengan tekanan parsial oksigennya. Yang mana saturasinya? Sumbu Y ini adalah saturasi dari oksihemoglobin, sedangkan sumbu X-nya adalah tekanan parsial dari oksigen. Maka kurva ini adalah hubungan antara saturasi oksihemoglobin dengan tekanan parsial oksigen. Nah, tekanan parsial oksigen ini merupakan faktor yang menentukan kuantitas oksigen yang akan berikatan dengan hemoglobin. Semakin tinggi tekanan parsialnya, maka akan semakin banyak oksigen yang dapat berikatan dengan hemoglobin. Sedangkan kadar saturasi hemoglobin itu adalah merupakan saturasi rata-rata hemoglobin yang dapat berikatan dengan oksigen. Nah, kurva ini dapat bergeser baik ke kanan maupun ke kiri. Pada efek Bohr ini, efek Bohr mengakibatkan kurva disosiasi oksihemoglobin ini bergeser ke kanan. Dengan tadi syarat bergesernya adalah terjadi peningkatan suhu, terjadi peningkatan kadar 2,3 di fosfogliserat, dan terjadi peningkatan pH atau H+ asidosis. Nah, dalam keadaan tekanan oksigen tertentu, afinitas atau daya ikat
oksigen terhadap hemoglobin dapat berkurang, sehingga oksigen dapat ditransport ke dalam jaringan dengan mudah. Nah, sebaliknya, ketika terjadi penurunan suhu, penurunan kadar 2,3 difosfogliserat, dan penurunan asam akan menyebabkan kurva ini bergeser ke kiri. Jika kurva bergeser ke kiri ini akan mengakibatkan uptake oksigen dalam paru-paru meningkat, sedangkan pelepasan oksigen ke paru-parunya menjadi berkurang atau menjadi terganggu. Nah, itu mengenai efek Bohr. Intinya efek Bohr ini membuat kurva disosiasi oksihemoglobin ini bergeser ke kanan karena adanya peningkatan suhu, peningkatan 2,3 difosfogliserat, dan peningkatan aman. Yang kedua adalah efek Haldane. Efek Haldane ini merupakan kebalikan dari efek Bohr tadi. Nah, artinya apa? Maka kalau tadi adalah pengaruh karbon dioksida terhadap afinitas hemoglobin dan oksigen, maka kalau efek Haldane terjadi karena adanya pengaruh oksigen terhadap afinitas Hb atau hemoglobin dan karbon dioksida. Efek Haldane ini sangat berkaitan dengan proses transport karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, pertama kali efek Haldane ini dijelaskan oleh John Scott Haldane yang menyatakan bahwa paru-paru mengoksidasi darah dan menggantikan karbon dioksida dari hemoglobin yang menyebabkan peningkatan pembuangan karbon dioksida. Darah beroksigen mengurangi afinitas karbon dioksida. Konsentrasi tinggi karbon dioksida inilah yang memungkinkan terjadinya disosiasi oksihemoglobin. Apa saja yang menjadi pemicu terjadinya efek Haldane ini? Yang pertama, adanya ikatan atau pengikatan oksigen ke hemoglobin yang mengurangi afinitas protein hemoglobin tadi terhadap karbon dioksida dalam bentuk karbaminohemoglobin. Peningkatan oksigen ke hemoglobin ini dapat menggeser karbon dioksida yang terikat dengan hemoglobin sehingga mempercepat pelepasan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua, pemicunya adalah pengikatan oksigen memberikan hemoglobin molekul yang lebih asam dengan menyebabkan pelepasan ion hidrogen bebas. Pengikatan oksigen ke hemoglobin memungkinkan konversi bikarbonat menjadi karbon dioksida dalam sirkulasi paru, sehingga meningkatkan eliminasi karbon dioksida. Pengaruhnya terhadap kurva disosiasi oksihemoglobin, bahwa Haldane efek ini adalah efek yang terjadi ketika oksigen menggantikan karbon dioksida dari ikatannya dengan Hb. Sedangkan kalau efek Bohr terjadi ketika kadar karbon dioksida tinggi dan pH turun. Oke, bagaimana mekanisme kerja efek Bohr dan efek Haldane pada respirasi manusia? Kita ilustrasikan dalam gambar ini. Yang sebelah sini adalah tisu atau jaringan, yang sebelah sini adalah paru-paru yang nantinya gasnya akan dilepaskan ke dalam lingkungan. Yang pertama, metabolisme sel menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan masuk ke dalam darah. Namun, sebetulnya karbon dioksida ini masuk ke dalam darah melalui 3 cara. Prosentase terbesarnya masuk dalam bentuk harus dirubah menjadi ion bikarbonat. Bagaimana pengubahannya? Dibantu oleh enzim karbonik anhidrase dan penambahan H2O. Dengan rumus CO2 plus H2O akan menghasilkan H2CO2 yang kemudian diurai menjadi ion bikarbonat dan H+. Nah, ion bikarbonat dan H+. Nah, H+-nya ini kemudian akan bertemu dengan oksihemoglobin yang sudah ada di dalam darah.
Nah, karena adanya pelepasan ion H+, maka membuat suasana menjadi asam. Suasana asam inilah yang akan menyebabkan afinitas Hb dan O2 menjadi renggang, menjadi berkurang, sehingga oksigen akan mudah dilepaskan ke jaringan. Itulah yang disebut dengan efek Bohr. Adanya karbon dioksida akan membuat afinitas HbO2 ini menjadi renggang sehingga oksigen dilepaskan ke jaringan. Lalu tadi oksigennya dilepas ke jaringan, maka yang tersisa tinggal Hb-nya saja dengan ikatan ion H+-nya. Nah, Hb ini kemudian akan bertemu dengan oksigen yang masuk ke dalam darah dari paru-paru yang didapat dari lingkungan. Nah, Hb dan oksigen ini kemudian akan membentuk HbO2 atau oksihemoglobin yang kemudian melepaskan ion H+. Ion H+-nya ini akan berikatan dengan HCO3- atau ion bikarbonat yang ada di dalam darah. Penambahan H+ ke ion bikarbonat ini akan merubahnya menjadi karbon dioksida. Karbon dioksidanya ini kemudian akan dilepaskan ke paru-paru yang nantinya akan dilepaskan ke lingkungan. Proses inilah yang disebut dengan Haldane effect. Nah, lalu apa perbedaan Bohr effect dan Haldane effect? Yang pertama, Bohr effect terjadi di jaringan tubuh. Tadi kita lihat bahwa karbon dioksidanya didapat dari jaringan dan oksigennya dilepaskan ke jaringan. Sedangkan Haldane effect terjadi di paru-paru. Oksigen didapat dari paru-paru dan karbon dioksidanya dilepaskan juga ke paru-paru. Nah, kemudian Bohr effect membantu dalam melakukan pelepasan oksigen dari hemoglobin, sedangkan Haldane effect membantu dalam pemuatan oksigen ke dalam hemoglobinnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya adalah keduanya dipengaruhi oleh tekanan darah, dipengaruhi oleh pH, dan dipengaruhi oleh temperatur. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dari paru-paru ke jaringan, oksigen akan dilepaskan melalui Bohr effect, sedangkan dari jaringan ke paru-paru, oksigen akan dilepaskan melalui Haldane effect. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.